Mulailah kemenanganmu dengan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Video berdurasi panjang kembali hadir lagi untuk pertama kalinya di bulan Ramadan. Tadinya Bunda tuh sempat pengen off dulu selama bulan Ramadan, tapi alhamdulillah nggak tahu kenapa Bunda kayak rasanya tuh rindu, terus mikir gitu, mungkinkah kayak stinky dong ya, mungkinkah ada gitu ya satu atau dua orang yang lagi nunggu video Bun Ai. Ya mudah-mudahan dengan tayangnya video Bun Ai itu memberikan kebahagiaan tersendiri untuk orang-orang tersebut. Sama ada hal lain gitu yang membuat Bun Ai kayak pengen upload lagi aja deh meskipun nanti nggak terlalu rutin. Terus kita memang pindah tema dulu ya teman-teman. Jadi untuk budgeting, tips hemat itu Bun Ai hold dulu. Kecuali mungkin nanti signifikan dengan tema Ramadannya Bun Ai. Jadi Bun Ai tuh selalu inget gitu kalau pas lagi males nih, jujur aja ya. Setiap video tuh Bunda minta subscribe gitu ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Nah itu tuh jadi kayak tanggung jawab sendiri. Orang udah subscribe mau diapain sih sama Bunda? Apakah cuma minta aja gak ada tanggung jawabnya? Nah kayak gitu tuh. Hal-hal yang mungkin menurut orang tuh sederhana, tapi bagi Bunda pribadi tuh kayak sebuah tanggung jawab. Nah untuk hari ini kita ke tema Ramadan. Mudah-mudahan tema ini membantu teman-teman untuk kembali lagi bersemangat menjalani Ramadan yang tinggal 27 hari. Jadi kata-kata, permainan kata itu kadang masuk ke sugesti menjadikan kita itu berat atau ringan. Kalau kita bilangnya masih 27 hari lagi itu kayak berat banget. Tapi kalau kita bilang tinggal 27 hari lagi itu jadi kayak seolah-olah kita harus lebih bersiap-siap jangan sampai ketinggalan. Oke, untuk hari ini kita mau sharing 3 kesalahan ibu di dalam bulan Ramadan. Sebenarnya nggak ibu aja sih. Karena kan mendidik anak, membentuk pribadi akhlaknya anak itu gak hanya tugas ibu tapi juga tugas orang ayah. Nah banyak juga yang tanya sama Bun Ai kalau di parenting, Bun Ai saya sih pengen A, B, dan C tapi suami saya tuh gak searah gitu, kayak sholat aja masih susah, puasa juga kadang bolong-bolong. Nah itu gimana Bun Ai? Kalau Bun Ai bilang nggak usah dipedulikan itu kayaknya terlalu sombong, karena memang peran ayah juga penting banget untuk parenting anak-anak. Tapi kalau Bun Ai boleh memberikan semangat, kita analogikan seperti ini. Seorang kepala sekolah memang tidak bertanggung jawab atau tidak secara langsung memberikan pendidikan pada anak muridnya. Tapi tugas kepala sekolah adalah mensupport, menjadi support system terbaik untuk guru-guru supaya lebih bersemangat lagi untuk mendidik muridnya. Jadi anggap aja suami kita kepala sekolah, kita ini guru, anak-anak itu adalah muridnya. Memang tanggung jawab kita lebih besar untuk mendidik anak-anak dan cukup kepala sekolah itu menjadi, mohon maaf, udah lama gak dubbing jadi belibet. Iya pokoknya ratu belibet Bun Aima ya. Jadi cukuplah si suami ini menjadi support system terbaik untuk kita. Ya minimal kalau gak masak gak diomelin, kalau rumah gak bersih gak yang di komen-komen bikin sakit hati, itu udah sebuah rezeki sih. Nah oke, kembali lagi nih ya, ketiga kesalahan ibu dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mengungkit-ngungkit kebaikan dalam menyiapkan berbuka dan sahur. Kadang-kadang kita nggak terasa ya, ngomong, aduh gara-gara nyiapin buka sama sahur nih, aku jadi nggak bisa hatam Quran. Gara-gara nyiapin buka dan sahur nih, aku jadi nggak maksimal sholat malam. Kembali lagi yuk di Quran surah Al-Baqarah ayat 262. Allah itu tidak suka kita memberi tapi menyakiti hati penerima. Apapun bentuknya, kepada orang lain saja tidak boleh, apalagi kepada anak sendiri. Dan jangan pernah merasa dua hal dalam hidup, yaitu merasa berjasa dan merasa paling. Jadi kadang-kadang ibu merasa paling berjasa, seolah-olah anak itu kalau gak ada kita gak ada rizkinya. Kayak ngomong, kamu kalau nggak mama mau makan apa kamu? Kalau nggak mama A, B, C, dan E gitu dan sebagainya. Jadi kalau bisa yuk ikhlaskan rezeki kita saat di bulan Ramadan tuh maksimalnya di mana sih? Oh mungkin saat ini yang anaknya banyak, memang maksimalnya tuh untuk ngejagain anak-anak dulu, nyiapin buka dan sahur. Plus yang nggak puasa kan kayak Bun Ai pribadi nih, baby Agni kan nggak puasa. Kalau Bun Ai pribadi memang ngajarin anak puasa itu berdasarkan usia.
Dan ini tuh kayak poin penting di rumah Bun Ai. Jadi kalau misalnya dia belum puasa sampai maghrib, itu selalu kami bilang belajar puasa. Jadi nggak ada yang namanya puasa setengah hari, itu nggak ada. Puasa itu adalah dari subuh sampai maghrib. Itu selalu kita sugestikan ke alam bawah sadar, sehingga anak-anak tahu kalau dia sampai zuhur aja, sampai asar aja, dia belum terhitung puasa tapi masih belajar puasa. Mungkin terdengar simpel sih ya, tapi bagi keluarga Bun Ai pribadi itu jadi sugesti anak-anak. Jadi kalau ditanya puasa nggak, masih belajar puasa. Nah alhamdulillah, barokallah, Allah mudahkan anak-anak tuh kayak Rafa di usia 5 tahun sudah mulai full puasanya. Nah kalau Obim agak sedikit lambat justru nih, 5 tahun tuh masih kayak bukanya tuh selang-seling, nanti full di hari ini, 2 hari lagi tuh nggak full, kayak gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi, setiap anak sama seperti ibu memiliki kekuatan yang berbeda-beda, jadi jangan langsung kayak disamain. Nah gimana nih? Udah mulai boring belum ya sama tema Ramadan ya Bun Ai? Mudah-mudahan enggak ya teman-teman, karena Bun Ai itu udah kangen banget, jujur aja kangen upload, kangen ngebacain komentar, meskipun handphone Bun Ai yang sangat-sangat zuhud alias keren ini gak bisa ngebalasin komen, gak tahu kenapa. Tapi setiap komentar teman-teman tuh kayak Bun Ai, wah alhamdulillah dia sehat. Apalagi yang selalu komen kan, kadang Bun Ai tuh ini kok gak komen-komen ya, udah lama nih kenapa, sehat gak sih? Mudah-mudahan sih selalu sehat. Bun Ai sih suka bilang kayak gitu. Nah jadi mudah-mudahan gak boring ya sama tema Ramadan. Oke, selanjutnya di sini yuk jangan berlaku gak adil. Kenapa sih ketika anak teriak itu dianggap langsung durhaka kamu, gak sopan kamu. Tapi ketika ibu meluapkan marahnya dengan teriak, itu selalu aja yang nyalahin tuh anak. Ya wajar ibu teriak karena bunda stres gitu ya. Anak-anak juga sebenarnya teriak karena dia stres kan. Cuma anak-anak belum bisa mengungkapkannya dengan cara yang baik. Jangankan anak-anak, kita aja gak bisa mengungkapkan dengan cara yang baik. Nah selanjutnya, contoh lagi ketika anak tidak sengaja misalnya memukul, dia kesel terus mukul, selalu ibu-ibu tuh bilangnya gak sopan. Nah tapi balik lagi, kalau diomong ketika kita dalam kondisi emosional juga memukul, kita selalu bilang ya itu pendidikan, biar kamu tuh disiplin. Jadi kan Bunda itu kayak ngerasa ditarik garis lurus tuh seolah-olah kita tuh gak adil. Emang sih gampang banget neken kalau punya kekuatan. Orang yang punya kekuatan itu pasti gampang banget menekan gitu orang yang gak punya kekuatan. Nah ibu itu punya kekuatan, kalau mau nekan siapapun contoh ya, kesal sama mertua, suami dan sebagainya tuh kalau gak bisa ya mau gak mau anak kena limpahannya. Bunda juga pernah ya belajar bahwa kenapa ayat poligami itu memakai akhlak itu adil. Jadi jika kamu mampu berlaku adil, karena ternyata adil itu adalah tingkatan akhlak tertinggi teman-teman, dimana orang itu susah banget berlaku adil. Sama nih kayak kita kayak anak-anak jajan mulu ya, tapi ibunya jajan terus. Kalau ada paket, Bun paket apa? Kamu nanya gitu ya. Enggak ya. Jadi kembali lagi ayo sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kita tuh lebih lagi berkah lagi di bulan suci Ramadan ya. Nah selanjutnya adalah menyiapkan makanan secara berlebihan. Ingat ya, Ramadan tuh mengajarkan kita kesederhanaan. Jangan memunculkan sifat rakus pada anak-anak. Apalagi baru kelar sahur udah ditanya, mau buka pakai apa? Aduh itu cucian piringnya aja di dapur belum dicuci, udah ditanya. Mau makan pakai apa? Itu jangan ya teman-teman. Karena kan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan. Ingat ya, perkara apapun, baik perkara kebaikan, perkara keburukan apalagi gitu ya, Allah tuh gak suka yang berlebih-lebihan. Sebenarnya kan kalau kita bisa untuk mengkontrol emosi anak, emosi itu kan gak cuma marah-marah, nangis-nangis, enggak ya. Emosi itu keinginan sesuatu yang harus tiba-tiba diwujudkan. Misalnya kayak nangis, sedih, marah, harus pokoknya ngelabrak orang hari itu. Misalnya sedih, harus ngegerung-gerung hari itu. Nah itu kan bisa di-manage emosinya. Sama kayak anak-anak, ketika kita bisa ngajarin hemat, ingat ya, hemat tuh bukan yang termurah, tapi menggunakan semuanya sesuai dengan porsinya. Kalau memang kolak, cendol, lontong, gorengan habis dimakan saat itu nggak apa-apa, dan tidak membuat sifat malas untuk beribadah sih it's okay. Cuman kan sayangnya dibeli tapi nggak dimakan, ujung-ujungnya mau bazir dan dibuang. Nah itu yang paling kita hindari teman-teman. Nah jadi jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan. Oke, poin yang terakhir nih yang paling penting banget, dan mohon maaf banget kalau di video ini banyak kata-kata yang salah.
Gak ada sama sekali Bun Ai yang fakir ilmu ini mengajari teman-teman yang hari ini menyaksikan jauh lebih hebat lagi pasti ilmunya. Tapi anggaplah ini sebuah pengingat aja. Jadi udah tahu diingat lagi, diingat lagi. Karena kan ilmu itu seperti kuda liar ya teman-teman. Yang dimana kalau nggak kita ikat gampang banget perginya. Nah mudah-mudahan apa yang Bun Ai sampaikan di hari ini bermanfaat. Kalau teman-teman setuju Bun Ai bikin part 2 untuk edisi Ramadan lagi, boleh tulis di kolom komen. Atau ada yang punya pertanyaan, punya masalah, boleh banget sharing di kolom komentar. Insya Allah semenjak Bun Ai bikin YouTube tuh Bun Ai nggak pernah nge-up namanya ya, karena memang bagi Bun Ai itu privacy. Nah siapa tahu lagi ada kegalauan apa gitu ya, tinggal nulis di kolom komen. Nanti mudah-mudahan kita bahas sama-sama biar bisa jadi ilmu kita bareng-bareng. Amin. Nah ini yang paling penting lagi adalah kesalahan ketiga, mengajak buka puasa di luar tapi lalai sholat maghrib plus taraweh. Taraweh nggak harus di masjid loh. Taraweh itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Bun Ai pribadi, alhamdulillah sepanjang 10 tahun tuh selalu punya anak kecil kan. Jadi kadang-kadang kalau nggak kondusif ya Bun Ai taraweh sendiri di rumah. Tapi mengusahakan banget jangan sampai nggak taraweh. Karena taraweh ini cuma ada di bulan suci Ramadan, nggak bisa diganti lagi di bulan selanjutnya. Nah teman-teman jangan sampai karena kita mengajarkan anak-anak untuk menghargai dirinya nih, karena sudah berbuat kebaikan jadi kita lalai sama kewajiban diri, itu jangan. Karena Allah itu tetap nomor satu. Qadha sholat itu bisa dengan syarat bukan yang dibuat-buat. Nah jadi jangan sampai ya gara-gara bukber di luar udah gitu penuh lagi food court ya, terus jadi bikin kayak galau plus udah makan ntar aja sholat maghribnya tarawehnya ketinggalan. Waduh rugi banget lah teman-teman. Nah jadi ini aja ya yang bisa Bun Ai sharing di hari ini. Terima kasih banget yang udah selalu setia di channel keluarga Bun Ai. Semoga teman-teman dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.